Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam hari ini tanggal 11 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik. Kasih-Nya Tuhan sempurna. Hari demi hari kita jalani itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya aset, bukan karena kehebatan, keterampilan kita. Kalau Tuhan tidak berkenan, kita sudah selesai hidup di dunia ini. Tapi kalau kita bisa hidup sampai detik ini, ingat, semua karena anugerah Tuhan. Semua bukti kasih setia Tuhan. Bukti Tuhan masih percaya kepada kita. Supaya selama hidup ini jangan turuti kedagingan hawa nafsu egois kita, tapi turutlah kehendak Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Saya ingin mematikan kedagingan saya. Semua hidup di dalam Roh Kudus akan tuntun setiap langkah hidup. Nanti kita mau baca, tiap malam kita baca perjanjian baru, tiap pagi perjanjian lama, supaya dengan kehidupan yang kita lama kita buang, memasuki kehidupan yang baru, selalu diperbarui oleh firman dan Roh Kudus. Kita mau baca nanti Markus 12 ayat 1 sampai 17. Berurutan kemarin malam Markus pasal 11, sekarang Markus pasal 12. Terus setiap malam kita baca perjanjian baru sampai kita Wahyu. Setiap pagi perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki. Supaya genap firman Tuhan kita baca tuntas dari Kejadian sampai Wahyu. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cinta kasih Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Ku tak dapat membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ku mau setia taat ikut Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Allahku, Bapakku Yahweh yang ku cintai. Ku mau setia taat pada firman Tuhan, sampai aku masuk ke surga yang kekal. Amin, haleluya. Aku mau hidup turut kehendak-Mu ya Tuhan. Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala
tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Ku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ya Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, sebentar kami mau baca firman-Mu. Kuduskan hatiku, biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Mau setia dan taat pada firman Tuhan. Ku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Ku mau cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Tak dapat membalas cintanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus yang senantiasa peduli, menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan kita. Rohani sehat, pelihara. Jasmani sehat, semua dipelihara sama Tuhan. Tuhan punya mau supaya kita senantiasa berada di dalam kebenaran Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan selalu ini menjadi ayat favorit saya. Minta sama Tuhan tiap hari. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku. Sebab jalan kita tanpa firman Tuhan jalan menuju maut. Jalan menuju kebenaran Tuhan, kehidupan kekal, itu ada di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajar aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita tiap hari, tiap saat kita nanti-nantikan Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Lapar, hauskan firman Tuhan. Seperti malam hari ini kita lapar, kita haus akan firman Tuhan. Supaya setiap langkah hidup kita jangan berjalan serong, tapi berjalan lurus di jalan Tuhan. Amin. Mari kita baca. Sebelum kita berbaring tidur, rutin tiap malam baca perjanjian baru. Ya. Kalau besok pagi kita baca perjanjian lama. Ya. Supaya penuh hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita membaca Markus 12 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Yang menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Mari kita belajar ayat 1 sini. Untuk bicara kerajaan surga itu seperti Tuhan memberikan perumpamaan, saudara, kebun anggur. Anggur bicara damai sejahtera. Anggur bicara sukacita. Kebun kita bicara ini semua milik Tuhan, saudara. Dunia semua yang ada semua dari Tuhan ciptakan. Diizinkan Tuhan ada kebun anggur. Itu di mana di dalam dia ada damai sejahtera, sukacita. Ya, terus itu seorang membuka kebun anggur, seorang adalah Yesus sendiri, ya, yang punya segala-galanya.
yang punya pelayanan kebun anggur penuh dengan sukacita dan menanam pagar sekelilingnya. Berarti Tuhan selalu dijaga kita ini. Benar, kita selalu jaga. Coba baca di dalam Ulangan 32 ayat 10. Bahwa kita lebih biji Tuhan dijaga, dilindungi sama Tuhan. Berarti kita disayang sama Tuhan. Tapi kita tidak boleh bandel. Seringkali manusia bandel, saudara. Kalau kita baca di dalam Ulangan 31, kita dijaga, lindungi sama Tuhan. Sebab kita adalah biji mata Tuhan. Saya mau baca ini Alkitab ini, saudara. Saya menggunakan Alkitab ya. Selalu saya baca Alkitab dalam pelayanan Bapak Ibu hamba Tuhan yang kalau khotbah pakai HP, sebaiknya kalau khotbah resmi pakai Alkitab ya. Dulu kita masih kecil, tidak ada tuh HP-HP. Kita mengenal Tuhan bukan dari HP, mengenal Tuhan dari firman Tuhan ya. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan oman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Oh, dijaga, dilindungi kita semua. Dipagari sama Tuhan, dilindungi. Supaya kita senantiasa selamat di dalam kasih karunia Tuhan. Diserahkan penggarap. Siapa menggarap ini? Mari kita lihat ini. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Penggarap itu jahat, saudara. Ya. Hamba adalah hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan memetikkan firman Tuhan di kebun anggur di dunia ini, saudara. Supaya Bapak Ibu mengerti anggur dari surga. Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 1, akulah ponggo anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Coba nih, Yesus pemegang kebun anggur, Yesus pemegang segala-galanya, dia yang punya segala-galanya. Ya, kita disuruh sama Tuhan sebagai hamba untuk memberitakan kabar kebenaran, kabar Injil, ya, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Mari kita baca berikutnya. Tapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Coba berjumpa dengan penggarap itu, dipukul hamba itu sampai pukul mati. Seringkali kita sebagai hamba Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan mengalami goncangan hidup, menghadapi tantangan oleh penggarap-penggarap si iblis. Karena firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa di udara, pemerintah roja di udara. Mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Ya, banyak tantangan orang datang kepada Tuhan pasti menghadapi tantangan penganiayaan. Tapi jangan takut bahwa Tuhan akan menyertai kita. Terus berikutnya ayat 4. Kemudian dia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan mereka dipermalukan. Lalu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang mereka bunuh dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan akan mereka bunuh. Ikut Yesus pikul salib. Bahkan mereka banyak mati syahid, saudara. Ya, dipukul, dibunuh. Ini firman Tuhan itu perumpamaan bahwa kita ikut Yesus bukan seenak yang sudah pikirkan, tapi ikut Yesus harus pikul salib. Karena nanti gantinya salib ada kemuliaan di surga. Maka pentingnya kita bisa mengerti dengan firman Tuhan. Apapun salib yang kita pikul nanti tidak ada masalah. Karena di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Berikutnya ayat 6, sekarang tinggal hanya satu orang anak yang kekasih. Artinya menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tapi penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparnya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu? Ia akan datang dan memisahkan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ayat 12. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudnya dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan memberikan dia. Jadi jelas di dunia ini banyak pengaruh si iblis, tantangan bagi kita hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan menghadapi tantangan, menghadapi penggarap iblis. Karena 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mencari siapa yang dapat ditelan. Oleh pentingnya kita mau berpusat kepada Kristus. Harapan kita kepada Tuhan. Karena di balik semuanya, pemilik kebun anggur itu akan marah, membinasakan di 9. Sekarang apa yang dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu? Dia akan datang dan membinasakan penggarap itu. Nanti suatu hari Yesus datang akan menghancurkan si iblis di rantai. Nanti kalau kita baca dalam Kejadian, dalam kitab Wahyu.
Dirantai saudara, akan dimasukkan dalam api neraka, dan itu kekal selamanya. Oleh karena itu mari kita mau setia, kita mau cinta Tuhan ya, berpegang kepada janji Tuhan, berpegang hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat itu berikut saya mau baca sampai ayat 16 sampai 17 saudara ya. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang Farisi, imam jahat itu, Herodian itu kelompok ya saudara, mereka itu dia selalu menjerat Yesus ya, ingin mencobai karena dia punya hati jahat. Suatu hari Yesus akan dibunuh saudara. Ya perhatikan ini, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan kau tidak tahu kepada siapa pun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Jadi Yesus selalu dipancing saudara ya. Tuhan mau cari kesalahannya. Kalau sudah punya kesalahan ya, mereka menjadi alasan untuk membunuh Yesus. Tapi apa yang jawaban Tuhan Yesus? Ya, ini mereka bertanya, membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya, apa jawab Yesus? Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencabai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Wah, Tuhan tidak bisa dites. Karena mereka punya niat tidak baik, saudara. Dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh segala hikmat, yang tahu persis pikiran manusia. Di sini kita bisa belajar takut kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir negatif. Apa yang sedang dalam pikiran kita, Dia Maha tahu. Di dalam Mazmur 139 yang keempat, sebelum kita ngomong, saudara, sebelum kita berkata-kata, Tuhan itu Maha tahu, saudara. Maka kita takut sama Tuhan ya. Dalam Mazmur 139 ayat yang keempat dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Karena Tuhan melihat hati batin kita, Tuhan Maha tahu. Jadi kita tidak bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Di sini kita bisa belajar, kita takut sama Tuhan. Biar hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Baca Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang muji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti mereka mengetes Tuhan, tapi Tuhan tahu hati mereka. Demikian kehidupan kita, Tuhan tahu hati kita. Kita takut sama Tuhan. Tapi Yesus mengetahui kemudahan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu cobai aku? Walau kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Markus 12 ayat 1 sampai 17. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan iman bahwa kita semua sudah diberkati sama Tuhan. Amin. Diberkati rohani, jasmani kita diberkati. Supaya yang pertama kita takut sama Tuhan, bahwa ada penggarap-penggarap dunia ini diserahkan kepada si iblis. Yang pertama, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 12. Dan kita ada dalam kebun anggur, banyak tantangan-tantangan kita hadapi. Tapi mari semakin kita mau dekat dengan Tuhan, semakin kita mencinta Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa sudah bisa menolong kita? Enggak ada. Ya, jadi apapun keadaan, tetap jadikan Yesus sebagai sentral dalam kita. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Seperti di ayat 10, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa batu? Adalah Kristus sendiri. Ya, dia batu, dia adalah Kristus. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, ya, batu karang yang teguh itu adalah Kristus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita mau intim sama Tuhan. Seperti yang saya sendiri membaca 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang ialah Kristus. Amin. Yang pertama mari kita pandang kepada Tuhan. Biarpun banyak tantangan, banyak masalah, iblis penggar, tapi percaya. Lakukan semua seluruh kehendak Tuhan. Bahwa nanti janji Tuhan, iblis akan dihancurkan, penggal Tuhan mati dihancurkan oleh Yesus. Dan yang kedua, Tuhan tahu hati kita. Tidak boleh kita pura-pura depan Tuhan. Seperti Farisi ini, dia pura mengatas Yesus, tapi Tuhan tahu persis hati. Seperti firman Tuhan dikatakan tadi. Sebelum kita berkata-kata, Yesus Maha tahu. Takut kepada Tuhan. Biar hati ini selalu penuh dengan firman Tuhan. Supaya kita mau taat. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan.
Sebelum kita berbangun tidur melalui firman Tuhan malam hari ini, komit dengan Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Bapa. Bentuklah hidupku seturut dengan rencanamu, supaya hari-hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur, biar firman Allah membentuk karakter kita, supaya kita mengandalkan Tuhan setiap pelayanan kita di dalam kebun anggur. Tidak peduli penggarap jahat, tapi janji Tuhan penyertaan yang sempurna menyertai kita. Dan yang kedua, mari kita jaga hati kita. Jangan seperti orang Farisi yang selalu hatinya tidak baik. Tapi silah hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.